nih. Yang di sana belum kelihatan nih. Bisa sekali lagi sama-sama? Kebiasaannya pendeta baru bersuara kalau dikasih mic. Tapi di tempat ini nggak boleh kayak gitu. Cuma 3 orang. Nah, di tempat ini nggak boleh gitu. Oke, colek kanan kiri dulu bilang, ayo sorak-sorak. Haleluya. Oke, saudara siap untuk itu? Cuma 3 orang siap untuk itu? Berikan sorak-sorak. Saya percaya Tuhan sedang terus bekerja, Tuhan sedang terus beracara, bukan hanya untuk jemaat kita, tapi pertama-tama, bilang pertama-tama Tuhan harus bekerja. Tuhan harus bekerja dalam hidupku dulu. Setuju, amin? Amin. Bapak Ibu boleh duduk, tapi sebelumnya salam kanan kiri dulu boleh. Sudah tadi, sudah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Samuel mungkin bisa minta tolong suara monitor dan suara ke jemaat boleh ditambah dikit lagi. Tribun saya boleh diangkat, gainnya boleh ditambah dikit lagi. Iya, puji kalau dia Tuhan. kan. Shalom, selamat pagi. Satu kebanggaan, satu sukacita bisa bertemu dengan semua saudara hamba Tuhan. Amen. Saudara adalah orang-orang garis depan. Yang amin kok cuma 5 orang. Saudara adalah orang kunci kegerakan. Amin. Karena ketika Tuhan bekerja dalam hidupmu, otomatis Tuhan juga akan bekerja di tengah-tengah jemaat. Kalau Tuhan membangun hidup kita, maka hidup jemaat juga pasti akan ikut dibangun. Amin. Setuju ya? Saya mau kita pagi hari ini mulai belajar membuang kebiasaan yang lama dan membangun kebiasaan yang baru. Amin. Sebagai seorang hamba Tuhan. Amin. Berapa banyak dari saudara percaya bahwa hidup kita itu harus dibangun dari firman? Yes. Percaya boleh angkat tangannya. Oke. Tapi berapa banyak dari saudara percaya bahwa hidup kita juga harus terus dipengaruhi oleh Roh Kudusnya? Haleluya. Jadi dengan kata lain, firman dan roh. Katakan firman dan roh harus terus terjadi. Ayo sama-sama dong. Firman dan roh harus terus bekerja. Dalam hidupku. Dengan kuat. Dengan nyata. Setuju ya Bapak Ibu ya? Amin. Saya mendapati selama ini dalam dunia kekristenan, kita seringkali menemukan ada hamba-hamba Tuhan, ada gereja, ada jemaat yang fokus untuk terus menggali firman. Tidak salah, itu baik. Karena firman harus menjadi fondasi hidup kita, setuju ya? Tapi seringkali karena kita hanya fokus menggali firman, kita tidak mengalami realita dari firman itu. Nah, ada kelompok tertentu lain fokusnya apa? Mengejar pengalaman rohani. Tapi karena tidak punya dasar firman, akhirnya jadi dilihatnya kayak klinik Kristen. Nah, kita nggak mau jadi orang Farisi akhir zaman, cuman firman tanpa mengalami. Tapi kita juga nggak mau jadi klinik Kristen. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kita nggak mau jadi klinik Kristen, punya banyak pengalaman rohani tapi tidak ada fondasi firman. Ayo ngomong sama-sama. Saya menghendaki terjadinya pekerjaan firman dan roh berjalan seimbang dalam hidupku. Amin. Setuju amin? Tapi Alkitab memberikan kepada kita sebuah penjelasan. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan,
saya mengajak untuk kita membuka sebentar Alkitab kita dalam kitab Amsal pasal yang ke-18. Kitab Amsal pasal yang ke-18. Saya mengajak untuk kita bisa membaca ada 2 ayat. Ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Kalau semua sudah mendapatkannya, ayo kita baca sama-sama Amsal 18 ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. 1, 2, 3. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, ini yang saya dapati mulai menghilang dari tengah-tengah kekristenan yang selama ini kita tahu. Kebanyakan yang selama ini kita lakukan sebagai hamba Tuhan, ketika kita berkhotbah, kita bicara, kita mengkondisikan Jumat itu diam, mendengar, menyimak, memperhatikan. Ya tidak salah sih, tapi Alkitab mengajarkan kepada kita, kalau kita hanya sekedar mendengar tapi tidak belajar untuk memperkatakan, apa yang terjadi? Firman itu hanya jadi pengetahuan. Karena Alkitab menegaskan di dalam firman, Injil Yohanes pasal yang pertama, di dalam firman ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Nah, untuk kita bisa menarik masuk kehidupan yang ada di dalam firman untuk mempengaruhi hidup kita, nah kuncinya ada di Amsal 18 ini. Dituliskan di sana, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ada orang di sini. Kalau kita memperhatikan dalam Kejadian pasal yang ketiga, setelah manusia jatuh dalam dosa, Alkitab menulis apa? Kalau kamu ingin kenyang, kamu ingin menikmati makanan, kamu harus kerja keras dengan tanganmu. Kan gitu, betul ya? Itu adalah efek dari kutukan dosa. Tapi Alkitab menegaskan dalam Amsal 18 ini ada sesuatu yang berbeda. Orang bisa dikenyangkan hanya dengan dia berkata-kata. Nah, apa yang diperkatakan? Firman. Dari sinilah saya mau kita sama-sama sepakat dulu. Ayo mulai sekarang kalau kita belajar firman, kita tidak mau hanya sekedar diam, mendengar, manggut-manggut. Saya mau kita mulai belajar pakai mulut kita mengaminkan firman yang dalam. Setuju ya? Amin ya? Saya merindukan Bapak Ibu Saudara yang sudah datang jauh-jauh dari tempatmu ke tempat ini. Saya tidak mau saudara hanya diberkati dengan penyampaian firman. Saya tahulah khotbahku bagus. Sombong. Enggak. Tapi saya pengen memberitahu saudara, saya merindukan semua kita, bilang semua kita. Semua kita. Boleh colek kanan kiri, bilang artinya termasuk kamu. Di belakang juga dong, colek, bilang artinya termasuk kamu. Saya menghendaki semua kita bukan hanya diberkati dengan firman, tapi kita alami perubahan oleh karena firman. Setuju ya? Amin ya? Nah, bagaimana kita bisa mengalami perubahan? Manusia roh kita dikenyangkan, ada kehidupan Allah yang datang, ada kuasa Roh Kudus yang bekerja. Alkitab bilang pakai mulutmu dengan benar. Ayo mulai berkatakan firman. Bapak Ibu boleh melihat dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ketika malaikat Gabriel datang kepada Imam Zakaria. Ini imam yang sedang bertugas untuk melakukan pelayanan keimamatan buat orang-orang Israel. Jadi kurang lebihnya sekarang ini kalau digambarkan kondisi orang-orang Kristen dan para hamba Tuhan sekarang, ya kira-kiranya ya itu pekerja harian sinode. Nah, ini hamba Tuhan cukup senior, dihargai oleh imam-imam yang lain, makanya dijadikan sebagai pelaksana imam besar. Zakaria ketika masuk ke dalam bait suci mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, Alkitab bilang malaikat datang dan malaikat memberikan sebuah pesan. Malaikat berkata begini, Zakaria, doamu
telah didengar dan dijawab Tuhan. Saya tanya, kalau kira-kira Bapak Ibu lagi doa di kamar doa, malaikat Tuhan datang lalu berkata, siapa namanya lah kira-kira lah, Bapak namanya saya Bapak maaf Pak, Pak Pranoto, malaikat Tuhan berkata, Pendeta Pranoto, Pranoto, doamu telah dijawab oleh Tuhan. Kira-kira Pak. Lompat-lompat ya Pak. Lompat-lompat, guling-guling. Seneng banget. Ya, seneng banget. Tapi saudara perhatikan, Imam Zakaria justru mempertanyakan. Ketika malaikat berkata, doamu dijawab Tuhan, kamu akan punya anak laki-laki pada masa tuamu, beri dia nama Yohanes. Apa yang menjadi respon Zakaria? Mana mungkin, aku udah tua, istriku juga udah tua, kami nggak mungkin bisa punya anak. Nah, perhatikan, selama kira-kira 400 tahun sejak Maleaki terakhir bernubuat ditulis di Alkitab, sampai kemudian malaikat Tuhan datang kepada Imam Zakaria, itu jedanya kira-kira 400 tahun. Dalam kurun waktu 400 tahun tidak pernah ada penglihatan, tidak pernah ada nubuatan, tidak ada suara Tuhan. Yang ada adalah kehidupan Israel yang terus mengalami tekanan, mengalami masalah, intimidasi, dan bahkan sekarang di masa Zakaria Israel ada dalam penjajahan Roma. Bapak Ibu bisa ikuti? Lalu tiba-tiba malaikat Tuhan datang kepada Imam Zakaria. Gak heran, Zakaria sulit untuk percaya. Nah pagi hari ini, izinkan saya sebagai hamba Tuhan datang sampaikan suara Tuhan kepada Anda. Tapi saya tidak mengendaki gara-gara pengalaman pelayanan yang selama ini Bapak Ibu alami, mengalami beratnya tekanan pelayanan, mengalami berbagai macam himpitan dari situasi, kondisi, keadaan. Kadang-kadang kita dalam pelayanan, kita menghadapi himpitan dari dalam diri kita sendiri. Kita sendiri masih punya banyak masalah. Belum lagi keluarga kita juga seringkali banyak masalah. Nah ini sekarang jemaat datang punya banyak masalah. Dan itu seakan-akan semua ditumplekan semua ke kita, maklek gitu saudara. Sehingga sebagai akibatnya kita merasakan beratnya tekanan dalam hidup dan pelayanan. Nah kalau kemudian suara Tuhan datang dalam hidup kita, memberitahukan hal yang berbeda dari semua yang kita alami, saya berharap Bapak Ibu tidak hanya diam, apalagi meragukan apa yang Tuhan mau sampaikan. Tapi saya mau ayo kita pakai mulut kita. Saya mau kita pakai mulut kita untuk mengaminkan, menyatakan iman kita, sehingga suara Tuhan yang datang tidak akan lewat dari hidup kita. Setuju? Amin. Karena Zakaria meresponi dengan keliru. Apa yang terjadi? Dia jadi bisu 9 bulan sampai waktu lahirnya Yohanes. Dan Zakaria harus membuat pengakuan, ya betul itu anak harus dikasih nama Yohanes, seperti suara Tuhan yang datang padaku. Baru Zakaria bisa ngomong lagi, kan gitu. Betul ya? Nah saya tidak mengendaki hidup Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan. Dalam kehidupan sehari-harimu, engkau jadi bisu. Tidak ada kesaksian, tidak ada perbuatan tangan Tuhan yang besar, tidak ada kemenangan, tidak ada terobosan. Jarang-jarang alami jawaban Tuhan dari doa-doa kita. Saya tidak mau itu yang terjadi. Oh, saya berdoa hidupmu akan terus alami terobosan, hidupmu jadi alami kemenangan. Setuju? Amin. Mungkin Bapak Ibu sering berkata begini, Pak Steven, kebetulan nama saya Steven Pak, perkenalkan. Saudara mungkin berkata, Pak Steven, saya alami betul dalam hidup saya, berat sekali pelayanan, susah sekali hidup ini. Mau khotbah nyampein firman juga rasanya sulit. Saya bingung apa yang mau saya khotbahkan. Tiap hari Sabtu rasanya stres, karena persiapan buat hari Minggu toh mau khotbahkan. Mau khotbah iman, lah wong itu seminggu yang lalu tak khotbahin. Mau khotbah tentang kasih, itu sudah 2 minggu yang lalu.
mau khotbah tentang perpuluhan, nanti dibilangnya pendeta mata duitan. Mau khotbah tentang berkorban, pengorbanan apa lagi? Oh, rasanya kita itu sudah capek. Oh, saya berdoa mulai hari ini perubahan terjadi atasnya. Pekerjaan firman dan roh akan terjadi sedemikian kuat dalam hidup kita. Yang setuju katakan sama-sama, aku percaya. Ada pekerjaan firman dan pekerjaan roh yang baru, yang luar biasa, yang akan terjadi dalam hidupku mulai hari ini. Dan aku alami suara Tuhan terus datang berbicara dalam hidupku, membangun aku makin kuat, makin akurat, mengalirkan kuasa Tuhan sehingga hidup jemaat alami terobosan, alami kemenangan. Mereka menjadi alat yang perkasa dipakai Tuhan luar biasa lewat hidupku, lewat pelayananku. Yang setuju katakan amin. Setuju amin? Yang itu yang terus terjadi dalam hidupmu, sehingga kehidupan sehari-hari saudara, kehidupan pelayananmu tidak lagi kosong, tidak lagi bisu. Kalau ada hamba Tuhan lain datang dalam pelayanan, berkunjung ke rumah saudara, lalu tanya, Pak, apa yang hari-hari ini Tuhan sedang kerjakan? Wah, saudara langsung jenggelek. Tahu jenggelek toh? Langsung jenggelek. Lalu saudara bilang, sini, duduk tak ceritani apa yang Tuhan lakukan. Wah, saudara bisa cerita dari pagi sampai sore karena tangan Tuhan yang hebat terus bekerja kuat dalam hidup kita. Setuju amin? Jangan kayak Imam Zakaria yang sulit untuk percaya dan akhirnya jadi bisu secara rohani. Lebih beda dengan Maria. Ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria, Alkitab cerita apa? Malaikat juga sampaikan suara Tuhan. Maria, kamu akan punya anak laki-laki, beri dia nama Yesus. Maria bilang, lah kok bisa? Kawin aja belum, tidak pernah bersetubuh, kok bisa punya anak? Roh Kudus akan turun atasmu, kata malaikat. Ketika Maria berkata, jadilah padaku, karena aku ini hamba Tuhan. Roh Kudus turun dalam hidup Maria. Ada pekerjaan roh yang membuat firman hidup ada dalam hidup Maria. Nah, saya merindukan lewat pertemuan sehari ini akan ada suara Tuhan datang, akan ada roh yang tercurah dalam hidup, dan saudara akan alami ada firman hidup. Katakan firman hidup mulai masuk, bekerja, mempengaruhi kehidupanku. Setuju amin? Nah, yang membuat hidup Maria berubah, kan setiap wanita begitu dites, garisnya 2, hamil, kan langsung menunjukkan adanya perubahan. Ibu-ibu betul ya? Kok yang dia cuma 2 orang di sini? Ibu-ibu, gimana ibu-ibu? Begitu ketahuan hamil kan pasti ada perubahan toh? Secara kebiasaan jadi berubah. Katanya suka ngidam, dulu nggak suka mangga, tiba-tiba jadi pengennya mangga, ngidam katanya. Ini adalah sebuah hasrat, minat yang berbeda. Dan saya berdoa dalam hidupmu juga akan terjadi. Ada pekerjaan roh turun dalam hidupmu, ada kuasa firman bekerja dalam dirimu. Saudara jadi mendapati ada hasrat, minat yang ilahi muncul dari dalam diri saudara. Setuju ya? Amin ya? Kadangkala kalau Bapak Ibu tidak pernah alami adanya pekerjaan firman dan roh yang membuat dari dalam dirimu, katakan dari dalam diriku, muncul hasrat, muncul keinginan, jadi kepengen doa, pengen nyembah, pengen baca Alkitab, pengen dekat sama Tuhan. Kalau
saudara khotbah sama jemaat dan saudara bilang, ayo jemaat harus berdoa, jemaat sih amin aja. Tapi pertanyaan saya, ada nggak hasrat untuk berdoa? Belum tentu. Kadang-kadang kita harus takut-takuti. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Banyak berdoa, banyak berkat. Kan gitu. Baru kemudian jemaat, ya sudah, biar banyak berkat, aku tak doa. Tapi setelah doa, seminggu, 2 minggu, kok kayaknya belum berkatnya belum datang juga. Mulai pretel, tidak datang lagi, tidak ikut doa lagi. Ya apa ya? Itu kayak seringkali jadi pergumulan Bapak Ibu. Ini ditanya, ini jangan diam aja. Saya seringkali mendapati itu yang menjadi pergumulan saya dalam pelayanan. Saya rindu seluruh jemaat bergerak bersama-sama mengejar Tuhan. Nah, tapi ketika kita datang dalam pertemuan doa, boleh? Aku yang datang 5 gelintir, 5-6 ekor domba maksudnya. Mana yang lainnya? Nah, tapi saya percaya kalau kita alami ada pekerjaan roh, pekerjaan firman dalam hidup kita, dari dalam diri kita, bilang dari dalam diriku sebagai hamba Tuhan, ada dorongan, ada tarian yang menggerakkan aku doa, baca firman, nyembah Tuhan. Apa yang terjadi saat kita melayani, pasti itu akan mulai. Cepat atau lambat pasti akan ulang. Jemaat pasti jadi cinta Tuhan, jemaat jadi mencintai hadirat Tuhan, jadi mengejar Tuhan. Setuju ya? Amin ya? Amin ya? Nah, karenanya saya mengendaki, ayo mulai dari kita dulu. Bilang, aku sebagai hamba Tuhan harus mulai duluan mengalami pekerjaan firman dan roh. Seperti yang terjadi atas Maria. Ketika suara Tuhan datang, Maria berkata, jadilah padaku, karena aku ini hamba Tuhan. Nah, kalau saudara dengar khotbah, ada hamba Tuhan sampaikan firman, saudara teriak, jadilah padaku, akan ribut. Tapi kalau saudara ngomong amin, kan lebih enak. Setuju ya? Amin ya? Jangan cuma manggut-manggut, minimal saudara bilang gitu. Ya, amin ya. Kata amin itu diambil dari kata Ibrani yang punya arti aku percaya, jadilah padaku. Nah, ini kan kira-kira mirip kayak omongannya Maria. Malaikat Tuhan berfirman, Maria berkata amin, kan enak. Itu kan cuma 3 orang. Saya mau Bapak Ibu belajar membiasakan diri. Amen. Responi dengan firman, dengan kita berkata-kata. Karena Alkitab bilang apa? Hidup dan mati dikuasai oleh lidah kita. Kalau kita pakai mulut kita mengamini firman, kehidupan akan datang. Kalau kita pakai mulut kita justru buat ngegosip kematian yang akan datang. Tapi saya mau kita pastikan, ayo bilang sama-sama, aku pastikan kehidupan roh itu yang datang atasku. Setuju ya? Amin ya? Jadi kita sepakat, kita merindukan dalam pertemuan 1 hari ini ada pekerjaan firman, ada penyingkapan firman, dan pengaruh pekerjaan Roh Kudus terjadi dalam hidup kita. Come on. Saya tidak mau saudara cuma jadi pendengar, khususnya yang di belakang-belakang sana. Karena biasanya kalau duduknya sampai di belakang itu cuma ngeliatin doang, karena jauh gitu kan. Kalau yang di depan-depan sini kan kelihatan langsung. Nah, tapi saya mau dari depan sampai belakang kita memberi respon firman yang sama. Setuju amin? Yang di belakang mantap. Oke, ini yang saya mau ajak untuk kita sama-sama pelajari. Buka Alkitab kita dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua. Kitab 1 Petrus pasal yang kedua. Mari saya mengajak kita baca sama-sama ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. 1 Petrus 2 ayat 9
dan ayat yang ke-10. Saya tunggu sampai semua saudara mendapatkannya. Dan mari kita akan baca sama-sama ayat 9 dan ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Teks ayat firman ini sebetulnya menyatakan kepada kita harusnya, bilang sama-sama harusnya. Harusnya keberadaan hidup jemaat itu seperti yang Petrus tuliskan. Kamulah bangsa yang terpilih. Apa artinya? Jemaat yang kita layani harusnya, bilang sama-sama harusnya. Harusnya menjalani kehidupan kekristenan mereka dengan menjalaninya membawa identitas yang baru, jati diri yang baru. Selama sekian waktu lamanya tanpa sadar, bahkan kita hamba-hamba Tuhan sering menegaskan kepada jemaat, kamu adalah orang berdosa. Tidak, Bapak Ibu, jemaat yang kita layani bukan lagi orang berdosa. Mereka adalah umat tebusan Tuhan. Tuhan sudah menebus mereka. Tuhan sudah mengampuni dosa mereka. Setuju ya? Amin ya. Tapi seringkali tanpa sadar jemaat itu terus menjalani kehidupan sehari-hari mereka sebagai orang Kristen, terus merasa dirinya tidak layak, terus merasa dirinya lemah, terus merasa dirinya orang berdosa. Jadi kalau doa pun mereka doanya apa? Ya Tuhan, ampunilah dosa dan kelemahanku yang selama ini terus aku jalani. Tapi Alkitab menegaskan sebetulnya Tuhan lewat korban Kristus, Bapa di sorga lewat korban Kristus sudah membangun hubungan yang baik dengan umat pilihannya. Karena umat pilihannya sudah ditebus dengan korban Kristus. Jadi Bapa di sorga tidak lagi melihat jemaat sebagai orang berdosa, tapi Bapa di sorga melihat setiap orang percaya sebagai anak. Nah, harusnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita juga berbicara kepada jemaat, menanamkan identitas yang baru ini, sehingga mereka tidak lagi menjalani hari-hari mereka sebagai hamba dosa. Bukan lagi menjalani hari-hari mereka sebagai orang yang bersalah, penuh kelemahan, tapi mereka adalah anak. Setuju? Amin. Kamulah bangsa yang terpilih. Jemaat harusnya menjalani hari-hari mereka sebagai orang pilihannya Tuhan. Nah, kalau ini orang pilihan, harusnya, bilang harusnya rasa bangga dong. Betul ya? Ketika menjalani kehidupan sehari-hari, menghadapi tantangan, pergumulan, mereka tidak lagi hadapi tantangan dan masalah itu dengan rasa lemah tak berdaya. Orang pilihan. Setuju ya? Nah, sebagai orang pilihan, otomatis ketika mereka menjalani kehidupan sehari-hari, mereka akan terus alami ada Bapa di sorga yang menyertai. Jadi harusnya, bilang harusnya, seluruh jemaat yang kita layani tidak akan pernah merasa lemah, merasa kecil, merasa hina-dina, merasa tak berdaya. Karena kita adalah anak yang maha tinggi. Nah, rasa percaya diri seperti itu yang seringkali tidak saya jumpai, minta maaf, di antara orang-orang Kristen di tanah Jawa Tengah. Kenapa? Karena kultur di sekitar kita itu seperti memaksa kita
untuk selalu tunduk Nggih. di bawah penguasa orang lain. Menuntut kita untuk selalu merendah. Tidak salah, rendah hati itu tidak salah. Kalau rendah diri itu yang salah. Nah, beda antara rendah hati dan rendah diri. Hamba Tuhan, engkau adalah umat yang terpilih. Walaupun mungkin saudara berkata begini, tapi Pak Stephen, jemaat saya kecil. Dan terus kenapa? Gereja saya kecil. Dan terus kenapa? Tidak seperti gereja ini. Dan terus kenapa? Minderkah engkau? Kalau minder artinya saudara masih membawa pola dunia ini. Loh, tapi kan memang beda, Pak. Beda awune. Kalau sama pendeta besar, kalau sama pendeta yang gerejanya besar, ya itu kan ya harus pangerten toh. Harus menyadari kita ini kecil. Siapakah aku ini? Loh, kok lupa sama nama sendiri? Walaupun saudara hamba Tuhan di desa melayani jemaat yang sedikit kecil, gerejanya tidak megah, sederhana, tapi kok tetap anak Allah yang matinya. Jadi tidak perlu merasa minder. Makanya Alkitab memberi penegasan apa? Ayo pastikan saudara sebagai hamba Tuhan, engkau menyadari aku adalah hamba Allah yang maha tinggi. Aku orang pilihan. Aku orang yang diistimewakan Tuhan. Jadi saat kita melayani jemaat, kita itu tidak membuat jemaat jadi terus terasa begini. Saya ini kecil, saya ini tak berharga, saya ini lemah. Tidak. Selemah-lemahnya engkau itu umat pilihan. Yang memilih bukan sembarang orang. Yang memilih adalah pencipta langit dan bumi. Karenanya saya mau, ayo mulai hari ini katakan sama-sama, aku mau pastikan, aku hidup dengan jati diri yang baru. Aku adalah anak Allah yang mati. Setuju ya? Ini kalau saudara punya paradigma disetel begitu rupa, aku anak Allah. Cara saudara berinteraksi itu beda. Cara saudara menjalani hari-hari hidup itu pasti akan lain. Kalau saudara masih terus mundur-mundur, halo tahu maksudnya? Loh, kita ini kan ya Kristen minoritas. Apa yang kita bisa buat beli? Saya tanya sama saudara, Tuhan itu menganggap kita seperti garam dunia. Ada cium semua pura-pura lupa. Kita disebutnya apa? Garam dunia. Nah, kalau saudara masak sak panci itu, masak sop sak panci, tanya saya, garamnya berapa kilo? Paling setengah sendok teh, kan gitu saudara. Tapi itu cukup untuk memberi rasa. Nah, Tuhan itu bilang kamu itu garam dunia. Jangan saudara pikir, Pak, jemaat saya sedikit. Lah terus kenapa? Garam tidak butuh banyak. Untuk memberi rasa tidak butuh banyak. Tapi harus dipastikan ada rasanya. Nah, apa rasa yang kita bisa keluarkan kalau bukan kasih Kristus? Apa rasa yang kita bisa hadirkan kalau bukan kuasa kebangkitannya? Dan itu hanya dinikmati oleh anak Allah. Jadi sebagai anak Allah dalam dirimu, engkau akan membawa kuasa kebangkitan. Sebagai anak Allah dalam dirimu, engkau akan membawa kasih Kristus. Dan itulah yang seharusnya, bilang seharusnya. Itu yang seharusnya mengalir, terjadi, termanifestasi, muncul dalam hidup sehari-hari seluruh jemaat. Bilang, aku adalah bangsa pilihan. Kamulah bangsa yang terpilih. Ayat 9 tolong. Ayat 9. Dor. Ayat 9. Dor. Nah, tetapi kamulah
bangsa yang terpilih. Lalu kalimat berikutnya apa saudara? Imamat yang rajani. Harusnya, kali lagi ngomong harusnya. Harusnya jemaat yang kita layani semuanya itu menjadi para imam yang hidup dengan membawa kuasa raja-raja. Amin. Apa maksudnya Pak Steven? Harusnya kalau kita melayani jemaat, kita membangun hidup jemaat dengan benar, kita akan mendapati seluruh hidup jemaat hidupnya itu untuk melayani Tuhan. Imam-imam itu punya tugas khusus. Apa tugasnya? Melayani Tuhan. Seluruh jemaat yang adalah imam, artinya mereka punya kehidupan doa pribadi. Tugas imam masuk ke ruang suci, lalu kemudian membersihkan apa itu? Kaki dian. Betul ya? Bapak Ibu? Ini lah. Gitulah. Amin. Tugas imam yang pertama membersihkan kaki dia, lalu mengganti roti yang ada di meja roti sajian. Terus yang ketiga membakar ukupan, kan gitu. Betul ya? Apa ini artinya? Artinya seluruh jemaat itu harusnya terus membersihkan kaki dian mereka, mengkondisikan, memastikan api Roh Kudus terus berkobar, terus menyala. Tiap hari terima firman dari sorga. Ada suara Tuhan yang datang, hidup dalam doa dan penyembahan, membakar ukupan. Halo, amin. Nah, masalahnya seringkali kita itu masih berkata begini, ya masa jemaat jadi kayak hamba-hamba Tuhan. Loh, ngaku aja sebagai pendeta kadang-kala nggak doa tiap hari. Oh, bertobatlah engkau hai pendeta. Harusnya kita ini menjadi imam-imam seperti yang Tuhan inginkan. Nah, seluruh jemaat juga harusnya, bilang harusnya, menjadi para imam di hadapan Tuhan. Mereka terus membakar ukupan, ada doa, ada penyembahan yang terus dinaikkan oleh jemaat. Tiap hari, bilang tiap hari, apapun yang dialami dari hati jemaat, terus keluar ucapan syukur. Pagi hari mereka sudah langsung bersyukur di hadapan Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Itu tugasnya jemaat. Itu tugas kita dalam hidup kita, bilang dalam hidupku harusnya selalu ada roh yang menyembah, roh yang bersyukur. Amin ya. Harusnya sebagai para imam, jemaat itu punya kehidupan roh yang berkobar-kobar, menyala-nyala. Karena kaki dia itu bicara tentang pekerjaan Roh Kudus yang harus terus dijagai menyala dalam kepenuhannya. Jadi tidak boleh ada jemaat yang bleret, yang loyo, yang memble, yang keler. Tidak boleh ada. Apalagi pendetanya loyo, tidak boleh itu. Setuju ya? Boleh colek kanan kiri mundur bilang ayo Pak Pendeta berkobar, menyala. Amin. Bahkan kalau saudara membaca dalam Ibrani pasal 9, Bapak Ibu akan mendapati pola tabernakel itu sudah berubah. Berapa banyak Bapak Ibu yang pernah belajar tentang pola tabernakel? Coba yang pernah boleh angkat tangan, yang tidak pernah tidak usah angkat tangan. Coba sekali lagi. Ini ditanyakan beneran loh. Ini tak kasih tahu. Orang tua saya ngajari saya seperti ini, Steven. Kalau kamu ditanya orang harus jawab.
Kalau nggak jawab itu nggak sopan. Ya, coba saya tanya nih, berapa banyak Bapak Ibu yang pernah belajar tabernakel? Oh, gitu dong, angkat tangan, cuma lihat kanan kiri depan. Ya, kan dalam pola tabernakel kita mendapati ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus, gitu ya. Halaman diisi oleh kebanyakan orang, jemaat kebanyakan. Lalu kemudian ruang kudus diisi oleh imam-imam. Ruang maha kudus tempat tabut Tuhan hanya dimasuki setahun sekali oleh imam besar. Kan gitu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu baca di Ibrani pasal 9, halamannya udah hilang. Artinya apa? Gak ada jemaat awam. Yang ada adalah para imam. Amin kan dong. Artinya kalau Bapak Ibu mendapati jemaat ini, jemaat yang aku layani kok hasrat doanya masih lemah, nah berarti ada yang salah. Kalau disuruh belajar firman males-malesan, berarti ada yang salah. Kalau aku suruh untuk doa puasa, doa bahasa roh, ribut gebrek, berdebat bahasa roh dari Tuhan apa bukan, bahasa roh itu penting apa tidak, bahasa roh itu dari setan apa enggak, wah ributnya enggak karuan. Jadi akhirnya udahlah nggak usah bahasa-bahasaan, nggak usah roh-rohan. Apa yang terjadi? Ada sesuatu yang salah di tengah-tengah jemaat. Jemaat belum menjadi imamat yang rajani. Tapi saya berdoa mulai hari ini, ayo kita pastikan seluruh jemaat, bilang seluruh jemaat akan menjadi para imam yang membawa otoritas raja-raja. Amin. Apa sih yang dimaksud imam-imam yang membawa otoritas raja-raja? Artinya setiap jemaat yang kita layani, hidup mereka itu punya otoritas kerajaan. Amen. Mereka tidak pernah kalah, tidak mau dikalahkan oleh tantangan, masalah, dan sakit penyakit. Tapi setiap jemaat bilang, seluruh jemaat membawa otoritas kerajaan sorga. Tiap kali ketemu masalah, dihancurkan. Tiap kali ketemu sakit penyakit, dihancurkan, dikalahkan. Tiap kali ketemu tantangan hidup, ngomonglah, jangan cuma diem aja. Tiap kali ketemu tantangan hidup, dihancurkan, dikalahkan. Jemaat membawa roh yang berkemenangan. Jadi hidup jemaat itu selalu berkemenangan. Bukan berarti jemaat tidak menghadapi tantangan, tapi setiap kali tantangan datang, mereka kalahkan tantangan. Jadi kalau hari Minggu datang sama saudara itu nggak lagi bilang gini, Pak Pendeta, tolong doain. Kenapa? Banyak masalah. Kalau Bapak dukung doa, kalau perlu Bapak puasa. Jemaat yang punya masalah, pendetanya yang harus puasa. Kita doa, kita puasa. Nah, jemaatnya pulang makan. Kita disuruh puasa. Udah gitu ketika jemaat sudah mengalami jawaban Tuhan, nggak ngomong lagi sama pendeta. Wah, kita terus puasa, saudara. Sampai nanti itu jemaat datang lagi bilang, oh pendeta punya masalah. Nah, selama ini tak doain, yang itu masalah itu. Oh, yang itu sudah selesai, Pak. Lah kok nggak ngasih tahu? Iya, sorry Pak, lupa. Sekarang ada masalah baru. Wah, selama ini aku puasa buat kamu. Nah, Bapak lanjutkan nanti. Cilaka kita kalau kayak gitu, saudara. Nah, konyolnya lagi, kita sebagai pendeta berkata begini, inilah salib yang harus. Saudara tidak ditakdirkan membawa salibnya jemaat. Aminkanlah. Tuhan menetapkan untuk setiap kita sebagai hamba-hambanya melatih jemaat supaya mereka berkemenangan, supaya mereka selalu alami Tuhan itu nyata, Tuhan terus bekerja. Yang setuju katakan amin. Sehingga pola keimamatan yang rajani itu akan betul-betul ada di tengah-tengah kita. Saya berdoa mulai dari sejak hari ini, hidup dan pelayananmu tidak akan sama lagi. Aku akan melihat lewat pelayananmu, lewat kehidupanmu, jemaat dibangkitkan menjadi para imam yang berkemenangan seperti para raja. Dan
Karena mereka alami ada impartasi roh, ada impartasi iman, ada kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan seluruh jemaat. Dan jadilah di dalam nama Yesus. Amin. Lalu saya boleh bersaksi buat Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya melayani dari tahun 1989. Tapi selama itu saya banyak melakukan pelayanan keliling. Baru di tahun 2004 yang lalu Tuhan suruh untuk saya memulai perintisan jemaat. Dari 2004 sampai sekarang, puji Tuhan, saya terus melihat bagaimana kehidupan jemaat terus dibangun dengan kuasa firman, dengan kuasa roh. Yang terjadi setiap kali selesai ibadah, saya biasanya ada di depan, lalu jemaat nyalami satu-satu. Nah, beberapa dari mereka sambil nyalami bilang, puji Tuhan Pak Steven, saya 3 hari kemarin sakit, tapi sekarang sudah sehat. Enak toh? Jemaat yang lain lagi bilang 3 bulan ini banyak masalah, banyak tantangan di kerjaan, tapi saya gempur dengan doa, puji Tuhan sudah selesai, kita sudah menang. Yang lain lagi cerita, Pak, orang tua saya bermasalah begini begitu, kami satu keluarga berdoa, saya kasih nubuatan, suara Tuhan datang, mujizat terjadi. Kan enak, makanya saya mudah. Nah, saya percaya kalau kualitas hidup jemaat terus mengalami kemajuan, mereka tidak lagi menjadi jemaat yang biasa, mereka menjadi para imam di hadapan Tuhan, membawa otoritas raja-raja dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu, saya percaya hidup dan pelayananmu tidak akan sama lagi. Hari ini sebagai hamba Tuhan, izinkan saya nubuatkan atasmu, suara Tuhan datang dan berkata untuk hamba-hamba Tuhan di Jawa Tengah, ada kegerakan besar yang sedang Tuhan mau hadirkan. Bangkitnya para imam, jemaat yang hidup seperti para imam, dan mereka akan melayani dengan otoritas raja-raja. Hidup sehari-hari mereka tidak akan sama. Hidup sehari-hari mereka penuh kemenangan, penuh terobosan, penuh mujizat, penuh hal ajaib. Hari ini saya berdoa, portal surga terbuka atas hidupmu, dan kau alami campur tangan Tuhan berlaku dalam dirimu. Teman Bapak Ibu, kalau kau tidak keberatan, angkat satu tanganmu, taruh satu tanganmu di dada. Mari kita sama-sama doa. Hari ini aku deklarasikan, terobosan akan terjadi atasmu, perubahan terjadi dalam pelayananmu. Aku dibangkitkan Tuhan menjadi orang kunci kegerakan. Aku tidak hanya melayani sebagai hamba Tuhan biasa, aku melayani dengan otoritas para raja, karena Engkau menghadirkan kerajaan sorga. Engkau sedang membawa realita kerajaan sorga dalam hidupmu, dalam pelayananmu, sehingga ketika Engkau melayani, Engkau menyatakan otoritas kerajaan. Engkau menghadirkan sang raja segala raja, dan hidup jemaat tidak sama lagi. Hati jemaat yang keras dibuldoser, dijadikan lembut. Hati jemaat yang berbatu-batu, yang bersemak duri, alami pekerjaan firman dan roh, sehingga mereka punya hati yang lembut, hati yang haus lapar akan realita Tuhan. Dan hari ini aku deklarasikan, aku nubuatkan atasmu, hai hamba Tuhan, hidupmu juga tidak akan sama. Sekali lagi aku akan dibawa terhubung dengan realita Tuhan. Sekali lagi aku akan alami ketika kau berdoa, Tuhan menjawab. Ketika kau berseru-seru, Tuhan meresponi. Ketika engkau meminta, Tuhan memberi. Terjadilah pelayananmu beda, persekutuanmu pribadi dengan Tuhan jadi berbeda. Engkau alami surga terus terbuka atas hidupmu. Engkau alami tiap kali kau berdoa, Tuhan menjawab. Roh bergerak, roh bekerja, roh melayani.
terjadi di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datang, kehendakmu jadilah Di bumi seperti di surga. Oh Allah, ragam segala penguasa di udara di surga. biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa atas kita. Kerajaanmu, ayo sama-sama sambil berdiri, angkat tanganmu di bumi. Ya, Dalam kata sekrata kerajaanmu, wilayah di bumi seperti kuasa di udara di ditegakkan sekarang. kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu Datang, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu kehendakmu jadi di hidupku seperti di surga. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Saya bersyukur punya kesempatan dipanggil Tuhan masuk dalam pelayanan dari sejak usia yang masih sangat muda. Tapi lebih dari itu saya bersyukur saya diberi kesempatan oleh Tuhan ketemu dengan hamba-hamba Tuhan senior yang kalau boleh dibilang ini kayak jenderal perangnya Tuhan. Mereka lah orang-orang yang Tuhan pakai membawa kegerakan rohani di banyak tempat lewat pelayanan yang mereka kerjakan tanpa menyebut nama satu persatu. Tapi saya mendapati hamba-hamba Tuhan senior ini, mereka adalah orang-orang yang betul-betul melayani Tuhan. Setiap hari mereka habiskan waktu mereka 5 jam, 6 jam dalam doa. Melayani Tuhan sebagai para imam. Itu sebabnya dalam pelayanan mereka membawa otoritas raja-raja. Khotbahnya mungkin tidak bagus, tapi ketika berbicara itu nancep ke hati jemaat. Suara Tuhan hadir. Bapak Ibu, engkau tidak harus punya khotbah yang bagus, tapi saudara harus pastikan kata-katamu diurapi. Ada urapan raja-raja. Yang namanya seorang raja ngomong 1-2 kalimat, tapi langsung bawa perubahan. Ini waktunya, bilang ini waktunya. Aku sebagai hamba Tuhan cukup berkata-kata 2-3 kalimat, sesuatu yang hilang terjadi. Karena aku membawa otoritas raja-raja. Minta maaf, sayangnya ada banyak hamba Tuhan hari-hari ini jangankan menghabiskan waktu 5-6 jam dalam doa.
Kadang-kadang kita cuma punya waktu 5-6 menit untuk doa. Kita sudah hampir tidak pernah mendesak dalam hadirat Tuhan sampai mengalami ada jamahan Tuhan datang dalam hidup kita. Kapan terakhir kali kita menangis dalam hadirat Tuhan karena dijamah oleh Roh Kudus? Saya mendapati seringkali kita nangis dalam doa karena masalah. Kita menangisi masalah kita. Banyaknya tekanan membuat kita menangis, bukan karena jamahan Tuhan. Tapi saya berdoa pada siang hari ini, biarlah perubahan mulai terjadi dalam hatimu. Aku berdoa, aku deklarasikan, tanah hatimu sekali lagi dibajak dengan kuasa firman dan Roh. Hati yang berseru, hati yang lapar haus akan Tuhan, sekali lagi terimpartasi dalam hidupmu. Ayo sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ikuti saya dalam doa, katakan, Bapa di sorga, curahkan Roh-Mu sekali lagi, bawa aku mengalami hati yang haus, hati yang lapar akan realita Tuhan. Bawa aku jadi para imam di hadapan Tuhan. Bawa aku melayani Tuhan. Ya, hati yang mencintai Tuhan, hati yang berdoa, hati yang menyembah, sekali lagi tercurah, terimpartasi, bekerja dalam hatimu, sehingga ketika kau berseru, dia mencoba sesuatu yang ilahi terjadi. Lewat hidupmu. Yang sekali lagi dalam hidupmu, hati yang mencintai Tuhan, gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan, sekali lagi terimpartasi, tertanam, sekali lagi bekerja dalam hatimu, sekali lagi berkobar dalam hidup. Tiap hari cintakan Tuhan, kembali berkobar, kembali menyala, kembali menggerakkan engkau untuk mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan lebih dari apapun. Orang kata syukurataya, kesibukan pelayanan tidak lagi mengganggu hidupmu, tidak lagi merusak jam-jam doamu. Orang benar-benar maka hari ini Tuhan, aku berdoa, kembalikan kecenderungan hati kami mencintai Tuhan lebih dari apapun, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami, mengejar realita Tuhan, mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Orang Pratamaya, Nakratamaya, Nokrotamaya, Ralamaya. Haleluya. Bangkitkan umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu berdiri Tuhan, biar roh mereka menyala-nyala buat Tuhan. Yang sakit sudah sembuh dalam nama. Jiwa-jiwa datang memenuhi rumah. Engkau saja tinggal dalam kehendak rencanamu, pisahkan diriku Dari dunia ini semakin ku dambakan
kerajaanmu. Jadikanlah ini sebagai ungkapan hatimu Yang ku ingini Engkau saja. Tinggal dalam kehendak rencanamu. pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dapat kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak bernilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak bernilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Sama-sama Engkaulah kerinduan hatiku, mutiara tak bernilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau sekali lagi oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak bernilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di matamu Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Seringkali tanpa kita sadari, kesibukan pelayanan sudah menghapuskan jam-jam doa kita. Seringkali beratnya tekanan, banyaknya masalah telah membuat pikiran kita tidak lagi bisa mempercayai janji-janji Tuhan. Hati kita tidak lagi memegang firman. Tapi di siang hari ini hamba berdoa, Tuhan, lawat hamba-hamba, bahwa kami sekali lagi menjadikan Engkau sebagai yang paling berharga, hadiratmu sebagai satu-satunya yang paling mulia, realitamu sebagai satu-satunya harta kami. Harta dunia, uang, kekayaan bukan lagi sesuatu yang penting bagi kami. Engkau yang paling penting, realitamu yang paling penting. Karena ketika kami menjadikan Engkau sebagai harta kami satu-satunya, maka kami telah memiliki semua yang kami butuhkan. Biarlah di mata kami Engkau menjadi pribadi yang paling mulia, Engkau jadi pribadi yang paling penting, Engkau jadi pribadi yang paling kami utamakan. Saya percaya pagi hari ini seperti Tuhan berkata kepada kita, hamba-hambaku, kata Tuhan, perbaiki mesbah doa,
Bangun ulang mesbah penyembahan. Biarlah dalam hidupmu selalu ada korban persembahan, ada sajian yang terbaik, ada penyembahan yang keluar dari hati yang mencintai aku, kata Tuhan. Biarlah dalam hidupmu terus ada doa-doa yang dinaikkan sebagai wujud penyerahan, sebagai wujud pengorbanan yang engkau dedikasikan kepadaku, kata Tuhan. Karena ketika doa, penyembahan terus mengalir dari hidupmu masuk ke hadiratku, maka aku akan memberikan kepadamu otoritas raja-raja. Aku akan memberikan kepadamu urapan yang kau butuhkan, kemampuan dalam pelayanan yang akan membuat pelayananmu jadi berbeda. Orang kata segera tamaya ya lagu rekante maya lagu ya mama ya mama rekante maya lagu. Teruslah bekerja dalam hati kamu. Roh Kudus biarlah kesadaran akan realita ini terus dicurahkan, terus mencengkeram, terus menguasai hidup kamu, terus menenggelamkan kami dalam kesadaran akan realita Tuhan. Sekali lagi angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Semua angkat tanganmu di hadapan. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dalam kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara menilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Sekali lagi, jadikan lagu ini sebagai ungkapan hati kita. Jangan cuma nyanyi, pakai lagu ini bicara. Engkau saja tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dapat kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau bersama-sama. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku,
hati kami. Biarlah sekali lagi hati yang haus lapar akan Tuhan. Kembali sama-sama katakan, biarlah sekali lagi hati yang haus lapar akan realitas Tuhan. Bekerja dalam hidup, menggerakkan aku untuk mencari wajah lebih dari apapun juga. Terjadilah dalam hidup dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin Bapak Ibu. Seringkali tanpa kita sadari, hati kita jadi dingin. Karena banyaknya masalah, banyaknya tekanan, banyaknya pergumulan, hati kita jadi dingin. Kita doa, tapi tidak lagi punya pengharapan besar untuk alami jamah Tuhan. Dulu saat kita baru pelayanan, setiap kali kita doa, tidak mau berhenti doa sebelum Tuhan menjamah kita. Dulu ketika kita baca Alkitab, rasanya tidak mau berhenti sebelum Tuhan berfirman bicara kepada kita. Tapi rasanya itu semua mulai pudar, mulai hilang. Kita mulai kebiasaan dalam pelayanan. Kita jadi familiar, terbiasa. Saking seringnya khotbah, kita merasa udah nggak perlu baca Alkitab, sudah hafal. Bahkan jam doa pun sudah mulai bolong-bolong. Dan kita sering bilang, Tuhan paham, aku lagi sibuk. Tapi siang ini saya betul-betul berdoa, biarlah sekali lagi Roh Kudus meyakinkan hati kita. Roh Kudus menanam dalam hidupmu kerinduan sekali lagi, hasrat yang bersama seperti saat kita merasakan cinta mula-mula. Sekali lagi Tuhan curahkan dalam hidupmu. Sekali lagi bekerja dalam hatimu. Hatimu tidak lagi hambar, hatimu tidak lagi suam, hatimu tidak lagi padam. Ada api cinta akan Tuhan. Itu sekali lagi berkobar, sekali lagi menyala. Dan kalau kau tidak keberatan, kalau kau sudah terima baptisan Roh Kudus, sekali lagi berkata-kata dalam bahasa-Mu. Dengarkan doamu, dengarkan dirimu berkata-kata dalam doa. Saya rasa Roh Kudus mulai bergerak sekali. Kira-kata di depan, sekali lagi alami api cinta mula-mula, api kasih mula-mula. Rasakan kembali ada aliran air hidup. Hari ini semua sumbat-sumbat aku jebolkan dari hidupmu. Semua sumbat-sumbat aku cabut dari batinmu. Semua konflik batin, kemarahan, kekecewaan, aku singkirkan di dalam nama Yesus. Kembali ada roh doa, kembali ada roh penyembahan, kembali ada roh cinta ke Tuhan. Menyala, bekerja, berkobar dalam hidupmu. Rekatebaya beresikaba. Ambil waktu doa, karena jangan hanya diam. Pakai mulutmu berkata-kata. Mati hidup orang ditentukan oleh perkataan mulutmu.
boleh doa, pakai mulutmu berkata-kata. Aku hadirkan kehidupan roh. Sudah sembuh. Aku alirkan kehidupan roh. Sehat. Sekali lagi mengalir. Sekali lagi bekerja. Sekali lagi melawan. Sekali lagi berjalan. Oh dalam karya segera. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan-Mu, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel.
menyertai hidupnya, menyertai pelayanannya, sehingga selalu ada mujizat, ada urapan, ada hal-hal ilahi terus terjadi saat kita melayani. Selama ini itu sudah hilang. Siang ini saya berdoa Tuhan membawa pulih, Tuhan memulihkan kembali. Realita Allah ini jadi nyata dalam hidup. Dan Pak Pendeta, mungkin engkau berkata, Pak Steven, saya nggak bisa nyanyi. Nggak masalah. Tapi pastikan engkau punya hati yang menyembah. Saya juga nggak bisa nyanyi. Kadang-kala suara saya dengan orang musik beda. Dan saya selalu nyalain pemain musiknya. Tapi nggak masalah. Yang penting hati yang menyembah. Coba taruh satu tanganmu di dada. Semua saudara taruh satu tanganmu di dada. Angkat satu tanganmu tinggi-tinggi. Bilang Roh Kudus, beri aku hati yang menyembah. Hati. Mungkin saudara bertanya, seperti apa sih wujud hati yang menyembah itu? Kalau saudara nyanyi pujian, engkau bukan cuma asal nyanyi. Hati yang menyembah adalah hati yang mempergunakan lirik lagu untuk bicara kepada Dia. Bapakku datang dan menyembah. Ini bukan cuma lirik lagu, tapi ini menjadi sebuah ungkapan kepada Tuhan. Tuhan, aku mendekati Engkau dengan penyembahanku. Bapakku datang dan menyembah. Kau yang berkuasa. Hati yang menyembah ketika menaikkan lirik lagu seperti tadi. Kau yang berkuasa. Itu kita bisa rasa. Amen. Dalam hati itu kita bisa rasa ada getaran Roh Kudus. Amen. Menyerahkan hidup kepada Tuhan. Amen. Mungkin ada yang komplain, Pak Pendeta, saya tidak hidup dari perasaan. Oke. Tapi berapa kali dari saudara, ketika engkau disakiti, engkau tersinggung, engkau terus hidup dalam perasaan negatif. Ayo. Gara-gara ada pendeta baru datang ke kotamu, ke daerahmu, lalu jadi vakum cleaner nyedotin semua jemaatmu. Saudara marah, saudara kecewa, saudara rasa dikhianati. Nah itu kan perasaan. Perasaan negatif you pelihara. Tapi kalau perasaan ilahi you tolak-tolak. Nah kan ini kan keblinger namanya. Mulai hari ini, bilang mulai hari ini. Mulai hari ini. Aku mau pastikan. Perasaanku ditundukkan, dilatih ulang oleh Roh Kudus, sehingga perasaanku bisa menerima perasaan hati Tuhan, menyatakan perasaan hati Tuhan lewat perasaanku dalam pelayanan. Pak Pendeta, saya mendapati seringkali karena banyaknya pukulan hidup yang kau alami, engkau terhuyung-huyung, engkau rasa kecewa, rasa lemah, rasa tak berdaya, rasa terluka, rasa dikhianati. Tapi engkau terus sadar, aku ini hamba Tuhan, tidak boleh menyerah. Jadi saudara menguatkan diri. Ini sadarkah saudara? Ketika kau terus pakai kekuatan manusiawi, tanpa sadar hatimu jadi keras. Kalau kita melayani dengan hati yang terus semakin keras, saudara akan kehilangan hati Tuhan.
Engkau akan cenderung menghakimi jemaat. Engkau akan cenderung merendahkan mereka yang tidak perform dengan baik. Di hari ini saya berdoa sekali lagi, hati Tuhan melembutkan hati. Roh Kudus melembutkan hati. Karena saya mendapati semakin sering hamba Tuhan menangis dalam hadirat Tuhan karena jamahan Roh Kudus, hatinya jadi semakin lembut. Semakin seseorang punya hati yang lembut, semakin dia mudah dipakai oleh Tuhan. Dan itulah yang saya percaya Tuhan akan lakukan atas. Dia akan membawa engkau sekali lagi punya hati yang berdoa, hati yang menyembah, hati yang mencintai Tuhan, hati yang lembut, untuk Tuhan pakai menjadi bejana yang luar biasa. Dialah Allah Immanuel, sekali lagi nyata dalam hidup kita. Kalau tidak keberatan, sekali lagi angkat tangan semua saudara. Immanuel, Engkau besertaku. Perkatakan itu. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Sekali lagi panggil dia. Imamat yang rajani. Saya doa bukan cuma saudara, tapi seluruh jemaat. Amen. Jadi imam-imam di hadapan Tuhan. Yes. Kita kembali melakukan tugas kita yang sejati. Amen. Bapak Ibu, Tuhan tidak panggil engkau jadi pendeta, lalu sibuk dengan urusan sinode, urusan organisasi. Tidak. Tuhan panggil engkau untuk menjadi hamba Tuhan, supaya engkau bisa terus melayani
menjadi para imam Amen. di hadapan hadirat Tuhan. Setuju, amin? Karena tanpa kita memperbaharui mesbah kita, kita tidak akan pernah melihat ada api kegerakan. Ketika saudara memperbaiki mesbahmu, menjadikan hidupmu sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan, pada saat itulah api kegerakan, katakan api kegerakan. Api kegerakan. Semua dengan keras, 1, 2, 3. Api kegerakan. Api kegerakan akan tercurah dalam hidupku. Curah dalam hidupku. Amin. Katakan sama-sama, hidupku sebagai hamba Tuhan, adalah pembawa api kegerakan. Sehingga saat saudara melayani, lu akan terus melihat jemaatmu akan digerakkan oleh Tuhan. Amin. Mereka akan jadi jemaat yang cinta Tuhan. Mereka akan jadi jemaat yang hidup dalam firman. Mereka akan jadi jemaat yang berkemenangan. Karena ada otoritas raja-raja. Mereka adalah jemaat yang diurapi. Selama ini kita terkagum-kagum dengan pendeta-pendeta yang diurapi. Pertanyaannya, kapan saudara akan melihat jemaat yang kau layani jadi jemaat yang diurapi Tuhan? Saya percaya kalau saudara terus memperbaharui hidupmu, membawa mesbah Tuhan dalam dirimu, sehingga api kegerakan, katakan api kegerakan, terus menyala, terus berkobar dalam hidupku. Maka tanpa saudara sadari, saat saudara melayani, api kegerakan ini akan nular, menjamah hidup jemaat. Dan percayalah, saudara nanti akan mulai melihat jemaat yang diurapi. Amin. Selama ini kita doa, Tuhan pakai aku mendoakan orang sakit, menyembuhkan orang sakit. Tapi hari ini saya mau tegaskan buat saudara, waktunya tiba. Amin. Bilang sama-sama, waktunya tiba. Lewat pelayananku, aku melihat banyak jemaat bangkit dalam kuasa Roh. Mereka akan Tuhan pakai, Tuhan urapi menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Yang percaya aminkan dong. Saya berani menegaskan seperti ini karena saya sudah melihat. Saya bersyukur dengan jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya layani. Mereka terus membangun hidup menjadi para imam di hadapan Tuhan. Yang terjadi, ketika ada jemaat yang sakit, mereka tidak perlu lagi cari saya. Mereka tidak perlu lagi cari pengerja. Mereka saling mendoakan. Begitu jemaat tahu, oh temannya lagi sakit, mereka yang doain. Dan mujizat terjadi. Kesembuhan, mujizat tetap terjadi. Siapa bilang mujizat monopolinya pendeta? Jemaat pun bisa diurapi. Jemaat pun akan dipakai Tuhan. Amin. Setuju, amin. Jadi ada banyak jemaat yang terus mengembangkan akaran iman, sehingga mereka banyak melihat mujizat, hal-hal supernatural terjadi. Ada orang di sini? Oh, cuma 3 orang. Haleluya. Sudah percaya waktunya tiba? Jemaat yang kita layani, Tuhan munculkan jadi jemaat yang diurapi. Doa biarlah setiap engkau terus membawa api kegerakan dalam hidupmu. Dan kau alami ketika kau melayani, jemaatmu juga akan alami ditulari api kegerakan. Mereka dipakai Tuhan luar biasa. Banyak jemaat mulai Tuhan pakai mendoakan orang lain, terjadi mujizat, ada kesembuhan, ada banyak hal ilahi terjadi. Hari ini saya berdoa lewat pelayananmu. Katakan, lewat pelayananku ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang ilahi Tuhan kerjakan. Jemaat yang Tuhan percayakan diurapi, dibawa Tuhan, dipakai Tuhan. Karena aku membawa api kegerakan dalam hidupku. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin. Masa di mana para pemimpin sibuk pelayanan sendiri itu sudah berakhir.
Bilang masanya tiba. Masanya tiba. Semua saudara ucapkan dengan keras, masanya tiba. Masanya tiba. Seluruh jemaat dibangkitkan menjadi imam-imam yang membawa otoritas raja-raja, sehingga di kehidupan saya jemaat terus berkemenangan menaklukkan semua masalah, tantangan hidup, pergumulan, gangguan iblis, sakit penyakit, rontok. Yang setuju tepuk tangan buat sebagian dari saudara yang bilang, Mas Stephen nggak tahu sih, ladang pelayanan saya itu keras Pak. Sekeras apapun, kalau api kegerakan itu menyala, tidak akan bisa bertahan. Kekerasan nanti jemaat akan pecah, akan jadi lembut. Mereka akan cinta Tuhan, mereka dilawat Tuhan, mereka diubahkan. Amin. Saya mau pulang dari tempat ini, Bapak Ibu, membawa pengharapan baru, membawa takaran iman yang baru. Bilang sama-sama, pelayananku tidak akan sama lagi. Jemaat yang aku layani pasti alami zaman Tuhan, pasti alami terobosan, pasti diubahkan Tuhan, bahkan dipakai Tuhan luar biasa. Kalau saya mengalami itu di tengah jemaat yang Tuhan percayakan saya ayomi, artinya ada harapan buat saudara. Mungkin saudara bilang gini, enak Bapak, pelayanannya di kota besar, saya itu di kota kecil Pak. Loh, lebih enak di kota kecil. Kenapa? Satu sama lain orang saling kenal. Jadi kalau Tuhan jamah hidupmu, alami perubahan, jemaat langsung kenal, Pak Pendeta aku beda. Kalau ada satu hidup jemaat di jamah Tuhan, alami perubahan, sakampung ngerti Pak. Saya punya pergumulan tersendiri di kota besar. Tetangga kanan kiri kadang-kadang nggak kenal. Jadi kalau jemaat alami jamah Tuhan, kita butuh upaya lain untuk membuat perubahan terjadi dan membutuhkan promosi supaya orang boleh tahu. Kalau kita yang di kampung gampang, satu orang jadi cinta Tuhan, gila-gilaan, tiap hari kerjanya ngomel terus. Sekarang di jamah Tuhan, tiap hari kerjanya nyanyi. Orang langsung tahu, Pak. Dulu kalau kecentok batu aja, kebun binatang semua dipanggil. Dari yang paling kecil semut sampai gajah semua dipanggil, saudara. Yang bisa menggonggong, yang bisa mengeong semua dipanggil. Pernah nggak ada jemaat yang model gitu? Ya ini tanya ini, kok ada di semua? Ada. Tapi Tuhan jamah hidupnya. Lalu udah jatuh ketimpa tangga, tapi tetap nyanyi. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Bahkan orang pada bingung. Kesambet apa tuh? CC jadi lain, jadi beda. Tapi disitulah perbuatan besar Tuhan akan dinyatakan. Amin, Bapak Ibu. Saya mau engkau ketika pulang dari tempat ini tidak pulang dengan hati yang sama. Tapi saya berharap engkau pulang dengan sebuah harapan. Oh, aku percaya jemaat yang Tuhan percayakan akan dijamah Tuhan akan diubah. Siapa yang rindu jemaatnya alami perubahan? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Haleluya, amin, amin, amin. Mulai dari hidupmu, pastikan dirimu alami jamah Tuhan. Engkau alami ada api kegerakan menyala. Karena Allah Immanuel ada menyertai kita.
Realita Tuhan kembali bekerja, menjamah menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, ini bukan emosi sesaat. Ini harus menjadi, katakan harus menjadi suasana hati yang permanen, terus menyala, terus berkobar dalam hidupku. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, gimana kehidupan firman bisa bekerja dalam diri kita? Karena kan Alkitab bilang dalam Injil Yohanes, mungkin kalau nggak keberatan kita lihat sejenak Yohanes pasal yang pertama. Batasi kitab 1 Petrus karena kita akan kembali ke sana. Ingat ya, kita belum selesai ya. Jangan kalau, Pak Pendetanya sudah ngajak penyembahan, berarti mebar. Mebar. Itu baru separuh. Luluh. Oke. Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang keempat mulai. Atau kita baca dari ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup. Siapa Dia di sini? Firman. Bilang sama-sama, dalam firman. Dalam firman. Dalam firman ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Bagaimana kehidupan yang ada di dalam firman yang akan menjadi terang bagi manusia dan membuat kegelapan tidak berkuasa bisa kita tarik masuk dalam hidup kita? Jawabannya sederhana. Kalau Bapak Ibu membuat firman terus terngiang-ngiang dalam pikiran kita, caranya bagaimana sih? Ya diperkatakan berkali-kali. Kenapa anak-anak sekolah minggu kadang-kala nih ya, saya bilang gini, anak sekolah minggu lebih hidup Alkitabiah daripada para pendeta. Karena anak sekolah minggu masih sering dikasih ayat hafalan, menghafalkan firman. Ya walaupun tujuannya ada yang mau dikasih gambar, ada yang pengen dikasih permen, tapi mereka menghafalkan firman. Ada orang di sini. Kalau setuju bilang amin. Nah, ketika mereka menghafalkan firman tanpa sadar, firman itu jadi terngiang-ngiang. Mereka sudah diam, tapi firman itu masih bicara di pikiran dan hati mereka. Betul ya? Nah, anak sekolah minggu menghafal firman. Kita para pendeta kadang-kala sudah tidak pernah menghafal firman. Cuma dulu waktu di sekolah Alkitab kita dipaksa menghafal firman. Karena sudah rasa lulus sekolah, sudah tidak ada kewajiban. Ayo mulai sekarang biasakan lagi baca ayat-ayat yang berbicara buat kita, hafalkan. Cuma 2 orang. Oke nggak yang di belakang oke nggak? Kalau nggak jelas kenapa nggak di belakang? Ini perasaan saya kayak ngomong di radio deh. Ngomong sendiri nggak ada yang respon. Yang di belakang setuju kan? Jadi terus perkatakan sampai jadi terngiang-ngiang. Jadi kalaupun kita udah diem, itu firman terus bicara. Terus bicara dalam hati kita, dalam pikiran kita. Inilah yang akan menolong saudara untuk membuat hidupmu menjadi bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Inilah yang kudus untuk melakukan pekerjaan bersama. Waktu sudah direnungkannya setiap waktu. Bukan cuma 1 jam, bukan nilai yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian biarlah
Otomatis, bilang otomatis. Dari dalam hati kita akan selalu keluar penyembahan, ucapan syukur. Dan bukankah itu tugas seorang imam? Jadi Bapak Ibu, ini waktunya kita jadi hamba-hamba Tuhan, tidak lagi melayani secara lahiriah, tidak lagi melayani secara manusiawi. Soalnya kadang-kadang saya sering dengar ada istilah seperti ini, namanya masih manusia kok, semut aja diinjek bisa balas gigit, apalagi manusia. Masa tidak boleh ngomel, masa tidak boleh marah, masa tidak boleh benci, tidak boleh iri hati, terus apalagi tidak boleh kecewa. Kita kan belum jadi Tuhan, belum, bukan malaikat. Betul, engkau bukan malaikat. Tapi kalau firman terus bekerja dalam hidupmu, Alkitab mengatakan engkau adalah manusia Allah. Amin. Bilang-bilang kalau firman terus kerja dalam hidupmu, maka aku pun menjadi manusia Allah. Amin. Kita masih manusia biasa, tapi firman yang adalah Allah sendiri, kalau terus bekerja, terus terlihat dalam diri, firman yang adalah Allah sendiri akan bermanifestasi lewat keberadaan manusia. Setuju? Amin. Jadi nggak ada tempatnya lah kalau kita jadi hamba-hamba Tuhan terus merasa saya ini manusia biasa, punya banyak kelemahan. Kalau sudah tahu manusia biasa punya banyak kelemahan, isi hidupmu dengan firman, tenggelamkan hidupmu dengan firman. Setuju gak kira-kira? Bikin firman itu terus terngiang-ngiang. Cara kita berpikir harus selalu sejalan dengan firman. Makanya Paulus berkata pada dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 16, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saya berdoa biar setiap saudara mewarisi pikiran Kristus. Engkau tidak lagi berpikir dengan pikiran manusia. Engkau tidak lagi bertindak mengambil keputusan dengan pikiran manusiawi, tapi pikiran Kristus terus ada atasnya. Amin. Kadang-kadang kita ini ambil keputusan demi keputusan berdasarkan kebiasaan, kultur, etika manusiawi yang kita terima dari sejak kecil. Ya enggak enak masa negur jemaat, ya enggak enak toh ya. Loh, kalau jemaat memang keliru harus ditegur, ya kita tegur. Tinggal cara negurnya bagaimana. Kita bisa tegur dengan lembut, penuh kasih. Kita bisa tegur sambil marah-marah. Nah, tapi kita kan tidak mau begitu. Kita menegur dengan kasih sesuai prinsip firman toh. Betul ya? Tapi kita harus singkirkan itu rasa sungkan, unggah, ungguh, gak enak. Filosofi budaya Jawa yang terlalu melekat itu membuat kita kehilangan aroma kerajaan sorga. Contoh, kita jalan jauh dari rumah, besok ke rumah jemaat, panas terik, sampai di rumah jemaat tawarin minum. haus toh? Lalu jemaat nawari, Bapak mau minum apa? Nek karena sungkan, kita bilang tapi kan dalam hati kita mikir, mbok yo pangerten. Sediano banyu putih kayak opo. Tapi kan itu tidak terucap. Nah karena tidak terucap, kalau saudara mampir ke rumah saya tanya, Bapak Ibu mau minum apa? Oh enggak usah, ya sudah. Saya kan patokannya ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saudara bilang enggak usah, ya sudah enggak usah. Bapak Stephen orang pangerten. Loh Bapak enggak ngomong. Mana saya ngerti. Pangerten loh Pak. Di depan panas ya Pak. Dan nanti ditanyain mau minum apa, enggak mau. Bilangnya enggak usah. Jangan repot. Lu enggak repot loh Pak. Sudah ada. Tapi
usah, ya sudah. Silakan dinikmati hausnya. Kan gitu. Tapi ini waktunya, bilang ini waktunya. Perubahan terjadi. Cara kita bersikap, cara kita bicara, cara kita melayani, cara kita bergaul dengan orang harus terus diselaraskan. Makanya saudara harus menjadi bangsa yang kudus. Bukan cuma imamat yang rajani, tapi juga harus menjadi bangsa yang kudus. Gimana kita bisa terus hidup kudus? Daud berkata dalam Mazmur 119, firman-Mu menjagai aku, firman-Mu membuat aku tetap berjalan dalam kebenaran, dalam kekudusan. Dengan apakah seseorang menjaga hidupnya bersih? Dengan melakukan sesuai firman-Nya. Jadi kalau saudara membuat firman itu terus terngiang-ngiang dalam pikiran dan hatimu, percayalah, engkau akan terus hidup dalam kekudusan. Engkau akan terus hidup dalam kebenaran. Engkau tidak akan nyerong kanan, nyerong kiri. Setuju, amin? Wah Pak, nanti kalau saya menegur, takutnya jemaat tersinggung. Jadi saudara tidak menegur. Saudara, ketika saudara tidak menegur, tidak mempraktekkan kebenaran, Tuhan yang tersinggung. Terus apa yang terjadi? Tuhan tidak hadir dalam ibadah. Kita khotbah, ada yang mimpin penyembahan, tapi hadirat Tuhan tidak ada. Kenapa? Karena kita membuat Tuhan tersinggung. Ya kok Tuhan tersinggung kayak manusia aja. Ya saudara aja tersinggung. Masa Tuhan tidak boleh? Dia akan penuh kasih. Yes. Tapi ketika saudara lebih memilih tidak melakukan firman, Tuhan tidak berkewajiban hadir menyertai hidup. Tapi saya berdoa mulai hari ini, aku mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku lebih rela kehilangan semua, asalkan aku tidak kehilangan Engkau. Amin, amin. Engkaulah yang paling berharga, Engkaulah yang bagi hidup. Amin, Bapak Ibu. Karena saya percaya ketika engkau lebih mempertahankan hadirat Tuhan, kuasa firman Tuhan, pernyataan Roh Kudus. Kalau kita bilang apa? Kalau Kristus ditinggikan, Dia akan menarik banyak orang. Bapak Ibu nggak perlu pusing gimana cara membuat jemaat bertumbuh jadi tambah banyak. Pastikan jemaat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Karena kalau jemaat semakin mengenal Tuhan, semakin menyatu dengan Tuhan, otomatis hidup mereka akan menularkan kehidupan Kristus kepada yang lain. Yang lain akan alami jamaah Tuhan juga. Dan mereka akan dibawa untuk mengenal Tuhan seperti yang kau alami, seperti yang jemaat alami. Yang setuju katakan amin. Karenanya saya berdoa sekali lagi, biarlah campur tangan Tuhan terus terjadi atas nama kita. Saudara pulang dengan membawa sebuah harapan. Tuhan tidak membiarkan jemaat. Pergumulan yang selama bertahun-tahun sudah engkau gumuli dalam doa, hari ini aku deklarasikan sudah berakhir, sudah selesai. Engkau akan mulai menuai kemenangan demi kemenangan. Engkau mulai menuai terobosan demi terobosan. Untuk mulai alami Tuhan itu nyata. Engkau mulai alami pekerjaan firman dan Roh yang terjadi dalam dirimu, menular ke tengah-tengah jemaat. Dan hidup jemaat tidak sama lagi. Hidup jemaat ikut dibangkitkan. Dan jemaat akan boleh dipakai Tuhan luar biasa. Karena Tuhan memanggil engkau untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan lakukan. Amin. Engkaulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Tuhan sendiri, bangsa yang kudus. Untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang besar. Amin.
terjadi dalam nama Yesus. Kalau tidak ada sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidup, apa yang kau mau ceritakan? Apa yang mau kau perintahkan? Di hari ini saya berdoa langit terbuka atas itu. Biarlah tingkap-tingkap sorga terus terbuka atas itu. Kalau kau tidak keberatan, sekali lagi angkat tangan. Mari kita berdiri sama-sama, angkat tangan. Katakan ini waktunya. Bilang ini waktunya. Tingkap sorga terbuka. Ini waktunya. Realita Tuhan sekali lagi bekerja kuat dalam hidup. Ini waktunya sesuatu yang ilahi